Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah a'adha jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Allahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling fantastik pada hari ini kecuali kata-kata kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih bisa melangkahkan kaki kita. Kita niatkan untuk salat Idul Adha secara berjamaah, yang mudah-mudahan setiap langkah kita Allah catat sebagai amal ibadah. Bukankah di 10 Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai hari ini adalah sebuah bulan atau hari yang Allah muliakan. Segala amal ibadah kita yang kita lakukan pada Dzulhijjah dari tanggal pertama sampai ini Allah terima dan Allah ampunkan segala dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Salawat dan iring salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW dengan kecintaan kita kepada beliau, kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di mimbar yang sangat mulia ini tidak ada hentinya dan tidak bosannya khatib untuk selalu mengingatkan, khususnya untuk diri khatib, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Kenapa takwa adalah predikat yang mulia? Padahal kita tahu predikat yang dimulia itu biasanya orang yang memiliki kedudukan, orang mempunyai harta, bahkan bergelar doktor dan profesor.
Tapi bukan itu yang Allah maksud. Takwa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Takwa adalah gelar kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah jamin kemuliaan itu di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang singkat ini saya ingin mengambil sebuah judul tentang 3 nilai-nilai keteladanan. Para hadirin, kita seringkali bahkan tiap tahun kita mendengar dari para khatib tentang ceramah atau pesan-pesan kemuliaan. Ada sebagian dari kita ketika kita mendengarkan ada sekedar tahu, tapi belum mampu diaplikasikan dan tidak berpengaruh kepada dirinya. Ada yang sebagian dari kita bertahun-tahun, bahkan setiap tahun kita mendengarkan khutbah Idul Adha, kita mencoba untuk berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai keteladanan dari sebuah kisah makhluk yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Para hadirin, betapa miris dan prihatinnya kita kalau kita sering mendengar berita. Pada hari ini begitu banyak berita-berita yang sangat menyesakkan dada. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin yang diamanahkan ternyata korupsi. Kita juga membaca di berbagai media ada seorang ayah yang juga memperkosa anaknya. Kita juga sering membaca media ada seorang ibu yang mampu menganiaya, bahkan membuang bayinya. Kita juga sering mendengar ada seorang pemuda yang sering urak-urakan, mabuk-mabukan, melakukan begal, tawuran dan sebagainya, sehingga kita seperti kehilangan krisis keteladanan di tengah masyarakat. Bahkan di era digital ini kita diberikan label sebagai netizen Indonesia yang tidak sopan, nggak tanggung-tanggung. Microsoft merilis, begitu juga dengan Digital Civil Index, kita menjadi peringkat 1 sebagai netizen kurang sopan se-Asia Tenggara dan peringkat 4 di dunia. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ternyata begitu banyak hoax, begitu banyak penipuan, begitu banyak hate speech, diskriminasi, yang pada akhirnya kita diberikan label tersebut. Begitu juga dengan kontestasi politik yang akan kita lalui. Sebagai anak bangsa yang telah mencalonkan dirinya, sudah sepatutnya kita untuk apa? Untuk menjaga persatuan, tidak saling caci maki, tidak saling menghina, tidak saling menjelek-jelekan. Para hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dengan keindahannya, dengan keunikannya, kita ingin dong Indonesia dikenal bukan hanya karena hal negatifnya. Kita punya SDM yang insya Allah lebih baik. Kita juga punya kekayaan Indonesia, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang indah, bahkan orang mengatakan Indonesia seperti bak surga. Tetapi begitu banyak juga berita-berita negatif yang pada akhirnya keindahan Indonesia itu mulai tenggelam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang penuh keberkahan ini, di hari Idul Adha, sudah sepantasnya kita masih mengingatkan satu dengan yang lainnya. Di dalam kisah-kisah Nabi Ibrahim, dia adalah sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Dia juga dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunannya Nabi begitu banyak yang menjadi nabi dan rasul. Beliau juga digelar sebagai Ulul Azmi, seorang nabi yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Maka sudah sepantasnya
ketika di dalam Al-Quran Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menceritakan kisah-kisah nilai-nilai ketuhanan Ibrahim. Di dalam surat Maryam ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan membenarkan bagi seorang nabi. Hadirin, kalau Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, bagaimana dengan kita? Kita hanya mendengarkan hanya setahun sekali dari para khatib. Bukankah kita pengen cerita juga kepada anak-anak kita, pemuda kita, sebuah kisah inspirasi yang penuh dengan keteladanan? Kalau saja Allah menyuruh kita, maka sudah sepatasnya kalau kita sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai orang tua, kita ceritakan kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah Nabi Muhammad tentang keteladanan. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim sebagai uswah atau teladan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh kata Allah, benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim. Nah, oleh sebab itu di hari yang mulia ada tiga hal, ada tiga nilai-nilai keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim yang mungkin sering kita dengar, tapi kita hayati, kita renungi. Kalau kita merasa, oh saya diterima ujian terus, maka lihatlah kisah Nabi Ibrahim. Oh saya sebagai seorang ayah, kiranya bagaimana mendidik anak? Coba kisah lihat Nabi Ibrahim. Oh sebagai ibu, saya berjuang kepada keluarga agar anak-anak saya bisa tumbuh. Maka tidak salahnya kita juga membaca kisah Siti Hajar. Nilai yang pertama adalah ketaatan. Ini ketaatan adalah ketika tiap Idul Fitri, Idul Adha kita ingin bukan hanya baju baru, bukan hanya semangat baru, tapi juga ketaatan yang terus bertambah. Ketaatan ini diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Qisasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir memotret sejarah ini, bahwasannya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan sang istri Siti Hajar dan Ismail di sebuah lembah. Lembahnya kering, tandus, para hadirin. Tidak ada tanaman yang tumbuh di sana. Karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai istriku, ini adalah perintah Allah. Dan sebagai ketaatan Siti Hajar, maka dia pun meyakini bahwa Allah akan melindunginya. Sekarang tempat ini yang bernama Bakah menjadi Mekah, tempat semua orang berkunjung. Nabi Ibrahim kemudian berdoa, Rabbana inni askuntu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di rumahmu, Baitullah yang dihormati. Dengan ketaatan itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tengah tandus, di tengah tanah yang kering. Ketaatannya juga kepada Allah dipotret di dalam kitab Qisasul Anbiya Ibnu Katsir. Ketika dia mendapatkan mimpi, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi 3 kali dari Allah. Anak semata wayang, anak yang dinanti-nanti. Dengan penuh ketaatan kemudian dia mau berdialog kepada sang anak. Ya anak, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu kalau aku ingin menyembelihmu? Ya abatif al-ma tu'mar. Ya Allah, kalau ini memang perintah Allah, ya fasajudi, kamu akan temukan aku sebagai insyaallah minas sabirin, menjadi orang-orang yang sabar. Lihat ketaatannya Nabi Ibrahim kepada Allah, lihat ketaatannya Ismail kepada Allah. Ini potret adalah ketaatan kepada Allah. Makanya di dalam keluarga, hal yang pertama kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai tauhid, kemudian akan muncul ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Yang kedua adalah nilai-nilai keteladanan, yaitu kesabaran. Para hadirin, mungkin kita juga pernah ingat dalam sebuah cerita bagaimana Nabi Ibrahim mempunyai seorang ayah yang bernama Azar. Profesinya itu adalah memahat patung dan disembahnya. Lantas apakah Nabi Ibrahim murka? Tidak. Dia sebagai anak menggunakan tutur kata yang tulus, yang lembut supaya tidak menyakiti hatinya. Dia ajak dialog kepada ayahnya. Dia katakan, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Sang ayah tetap kokoh dengan keyakinannya. Bahkan Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya agar bisa mengampuninya. Allah mengampuninya agar diberikan hidayah dengan perkataan, qala salamun alaika, wahai ayah, semoga keselamatan bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku memohon ampunan kepadamu, bagimu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya dia maha yang baik. Kesabaran juga Allah potret di dalam sejarah ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang dirinya mengaku Tuhan. Ketika Nabi-Nabi juga mempunyai berhala, kemudian dihancurkan oleh Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Raja Namrud. Dengan kesabaran dia akan dibakar oleh Allah. Datang malaikat Jibril memberikan bantuan, tapi Nabi Ibrahim tolak. Kemudian ada malaikat yang ingin menurunkan hujan, Nabi Ibrahim tolak. Kenapa? Dia yakin pertolongan Allah lebih cepat. Kemudian di dalam kobaran api yang sangat panas itu, Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Jika kita dalam kesusahan, jika kita dalam kesulitan, jika kita terjebak sesuatu yang kita tidak inginkan, maka baca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana Ibrahim yakin dengan kesabarannya, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu dengan kesabaran Siti Hajar ketika Siti Hajar berlari dari Bukit Safa dan Marwah untuk mempertahankan agar bisa hidup dan bisa menyusui anaknya. Dia kejar, dia cari itu dari Bukit Safa dan Marwah mencari air. Kemudian Allah turunkan air Zam-Zam. Ini adalah bukti di mana kita mampu bersabar. Di situ juga Allah akan memberikan pertolongan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali dikatakan, bagi yang orang-orang yang sabar pasti ada pertolongan Allah yang datang. Masalahnya kita sebagai manusia bilang, oh sabar itu ada batasnya. Tidak hadirin, sabar itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah diberikan pahala mereka tanpa batas. Sebagaimana kesabaran Siti Hajar ketika dia mencari air. Sabar bukan hanya berdiam diri, sabar tidak berbuat apa-apa, tapi sabar harus diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Sebagaimana Siti Hajar berusaha untuk mencari air, maka muncullah air Zam-Zam. Nilai yang ketiga adalah keikhlasan dan pengorbanan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini yang sudah mengorbankan dengan niat ikhlas, kita korbankan berupa uang atau kita beli kambing atau sapi. Allah tidak minta kita korbankan anak kita, harta kita, tapi Allah minta kita korban supaya lebih dekat itu kita membeli hewan sembelihan. Semua yang dilakukan oleh Ibrahim itu dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan, sehingga nilai-nilai keteladan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah daripada penutup kita, kesimpulan, yaitu nilai-nilai keteladanan Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah keikhlasan dan juga pengorbanan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikri hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Allah
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura, umratahum umratan maqbula wa ziyaratuhum ziyaratan mubarakah wa tijaratuhum tijaratan lan tabura. Ya aliman ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma fa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan an baladina Indonesia khassa wa silul buldani minal muslimina ammah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat kepada Engkau pada hari ini ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, berilah kesehatan kepada hari ini saudara-saudara kami yang sedang menaikkan ibadah haji. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan keberkahan, dan pulang dari sana mudah-mudahan memberikan sebuah perubahan dan lebih baik bagi Indonesia yang penuh berkah. Ya Allah, ya Karim, terimalah segala munajat dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay gitu.